Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak dan para suster yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Istilah Kamis Putih dari mana? Kalau kemarin Minggu Palma, ya, karena di sana juga ada palma yang dipakai oleh umat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menggunakan palma dan kita juga memakainya. Kalau Kamis Putih, putihnya diambil dari mana? Apakah karena bunga yang dipakai putih? Pakaian para rasul putih? Asisten imam juga putih? Umat juga memakai baju putih? Berapa waktu yang lalu beredar himbauan, ya. Salah satunya ya memang ada penjelasannya, tetapi juga anjuran supaya pakaiannya menyesuaikan. Antara lain Kamis Putih hendaknya memakai putih. Lalu Jumat Agung itu bukan hitam, tetapi berarti baca, ya. Dan ikut menyebarkan, ya. Iya. Karena sebagian umat juga bercerita, bahkan bertanya kepada saya, apakah ini benar? Ibu, Bapak, Saudara-saudari, untuk menyatakan kebenaran sebuah instruksi atau sebuah anjuran yang mempunyai kuasa itu adalah uskup. Jadi himbauan-himbauan atau anjuran atau perintah mestinya di bawahnya ada nama uskup. Atau kalau tidak Bapak Uskup, itu adalah romo yang diberi wewenang, misalnya dari komisi liturgi, ya, dari komisi katekese. Jadi jelas. Dan di WA itu kan tidak jelas ini siapa yang membuat. Tapi karena ada keterangannya, oh ini bagus, langsung di-share. Tapi saya cukup senang karena umat meskipun nge-share, membaca, tapi tidak melaksanakan, ya. Hanya nge-share kemana-mana, ya. Buktinya hari ini juga semua tidak memakai pakaian putih, ya. Itu punya otoritas, tidak atau lembaga. Nah, mungkin itu juga buatan dari umat, bisa jadi umat atau bisa romo, ya, yang mengeluarkan himbauan-himbauan, tetapi untuk mungkin lingkungan, ya, mungkin komunitas tertentu atau mungkin parokinya. Tapi karena bagus di-share kemana-mana. Baik, kita kembali. Kenapa putih? Di Jerman malah namanya itu Kamis Hijau, ya. Karena setelah umat menerima pertobatan lalu diberi daun hijau sebagai simbol pertumbuhan kembali, kehidupan baru. Nah, ada banyak romo yang menjelaskan, tetapi mungkin tidak sampai jauh. Yang saya baca dari dan juga saya lihat, ya, itu dari Romo Marto Sujito, ya, dosen saya, mengatakan bahwa Kamis Putih itu ada kaitannya dengan kesucian. Maka ada hal yang suci pada peristiwa Kamis Putih. Nah, putih dikaitkan dengan kesucian. Nah, ini yang menarik bagi saya karena tidak
diperdalam, tidak dilanjutkan, maka saya mencoba untuk bagaimana mengolah ini menjadi permenungan bagi kita bersama. Saya setuju bahwa putih itu kaitannya dengan ada sesuatu yang suci, ada peristiwa yang suci di hari Kamis Putih yang kita rayakan, dan juga yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Ada dua peristiwa ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan muridnya. Peristiwa yang pertama adalah pembasuhan kaki, ya. Dan peristiwa yang kedua, perjamuan malam terakhir. Nah, bagi saya ini peristiwa yang suci. Perjamuan malam terakhir itu memutus tradisi dari orang-orang Yahudi, tradisi Paskah. Tadi dalam bacaan pertama, tradisi Paskah Yahudi dilaksanakan dengan mereka menyembelih domba jantan yang masih muda, dan dimakan bersama-sama. Lalu darahnya dioleskan di pintu dan ambang pintu, di kusennya, ya, di atas pintu. Dan mereka berkumpul untuk makan daging domba ini dengan sayuran pahit. Itu Paskah orang Yahudi. Dan tadi dalam bacaan pertama juga dikatakan bahwa itu harus dilakukan, perintah Tuhan. Kita lihat dalam bacaan pertama, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Maka orang-orang Yahudi setia untuk merayakan Paskah itu. Dan pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengubah itu. Dia makan bersama dengan para muridnya, dia memecah-mecah roti, lalu membagikannya dan juga anggur. Dan itu kita sebut dengan perayaan Ekaristi. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa Ekaristi yang pertama kali. Hari lahirnya Ekaristi. Dan bagi para imam ini menjadi hari yang istimewa, karena kemudian ada tradisi yang dilakukan oleh para imam bersama dengan uskup untuk berkumpul bersama merayakan Ekaristi yang pertama ini, sekaligus juga memperbaharui janji imamat mereka. Maka dari tradisi gereja merayakan Ekaristi yang pertama, dan para imam juga merayakannya serta memperbarui janji imamat mereka. Namun karena perkembangannya, kalau dulu para imam mungkin tugasnya tidak jauh-jauh, setelah mengadakan perayaan Ekaristi bersama uskup langsung kembali ke parokinya. Tetapi sekarang tidak bisa, ya, karena tugasnya jauh-jauh. Maka ada yang merayakannya hari Senin, bahkan minggu berikutnya juga ada, minggu sebelumnya maksud saya. Jadi sebelum Minggu Palma mereka merayakan Misa Krisma ini. Ada yang Senin, ada yang Selasa, Keuskupan Surabaya itu hari Selasa, kemudian yang kemarin ada Keuskupan Purwokerto mengadakan hari Rabu, dan juga yang Semarang, dan tentu itu yang terakhir. Karena hari Kamis semua imam sudah bersiap di paroki untuk merayakan Kamis Putih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Kamis Putih adalah peristiwa yang suci karena Tuhan mengajak kita untuk merayakan Ekaristi, mengenangkan penebusannya. Berapa waktu yang lalu
para romo diminta untuk membuat himbauan ya, supaya umat ke gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut bacaan kitab suci hari ini dan yang kita dengarkan dan yang kita pahami bahwa Ekaristi itu undangan Tuhan untuk kita semua. Bukan undangan romo untuk merayakan Ekaristi, ayo kita berekaristi bersama-sama. Tapi justru yang pertama-tama mengundang kita itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu hari Minggu ke gereja atau mengikuti misa harian, merayakan Ekaristi bersama dalam komunitas di lingkungan atau di gereja, di paroki, itu undangan dari Tuhan. Ya, bukan pertama-tama dari romonya atau dari ketua lingkungan, ketua wilayah, bukan. Maka mari kita menanggapi dengan penuh semangat kalau kita diundang untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Maka di sini saya juga mengajak keluarga-keluarga ya untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Usahakan untuk bisa hadir bersama ya, keluarga lengkap. Duduk bersama. Di sampingnya ada suami, ada istri, kemudian juga ada anak-anak. Karena nanti kalau kebiasaannya pergi sendiri-sendiri dan merasa bahwa Ekaristi ini adalah urusan pribadi, terserah nanti papanya mau berangkat atau tidak, ya, anaknya mau berangkat atau tidak. Nah, kebersamaan itu menjadi hilang, kesadarannya menjadi tidak terbangun lagi. Ya. Memang ada yang motivasinya kuat, setiap hari Minggu tidak pernah putus merayakan Ekaristi, setiap hari Minggu selalu hadir, bahkan setahun penuh full. Tapi apakah anggota keluarga yang lain juga hadir? Bisa tidak hadir karena alasan tertentu, ya, sakit, karena ada undangan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi tidak hadir dalam perayaan Ekaristi juga karena malas. Kurang lagi termotivasi, kehilangan motivasi, kehilangan makna, tidak tahu lagi artinya mengapa kita harus hadir dalam perayaan Ekaristi. Nah, ya, pulang ke rumah biasanya makan bersama, ya, khotbahnya ya, mungkin tidak menemukan inspirasi, mungkin karena ngantuk, ya, tidak menemukan sapaan Tuhan lewat sabda dan juga rahmat Tuhan lewat komuni kudus, lalu ya sudah menyalahkan yang lain. Bukan hanya romonya, nanti bisa jadi kornya disalahkan, ya. Itu mesti tidak latihan itu, ya. Nanti misdinarnya disalahkan. Kok itu terus, kok tidak ganti, ya. Lektornya juga kan, ya. Kok pakai bunga itu? Menjadi mudah emosi, menjadi marah, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, perayaan Ekaristi bagi saya adalah hal yang suci.
Maka mari kita tanggapi ketika ada undangan. Dan yang mengundang itu adalah Allah sendiri, mengundang kita, di mana kita diajak untuk hadir, mengenang dan menyadari kehadiran Tuhan yang hadir saat itu. Jadi kalau kita diminta untuk mengenang, mengenangnya itu berbeda, ya. Bukan mengenang seperti lagu-lagu lama, ya. Mengingatkan sebuah kisah, mengingatkan sebuah pengalaman tertentu pada masa lalu, tapi pada masa lalu. Tapi Ekaristi ini mengenang peristiwa yang lampau, tapi juga hadir saat ini. Jadi Kristus yang kita kenangkan dahulu, merayakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, juga hadir pada saat ini. Nah, itu tentang Ekaristi yang suci. Peristiwa yang lain adalah pembasuhan kaki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembasuhan kaki mengapa menjadi hal yang suci? Saya kira Tuhan Yesus memberikan ide yang baik, ya. Tiba-tiba Yesus membasuh kaki para muridnya dan membuat para murid sungguh terkejut. Mengapa Yesus yang mereka sanjung, mereka hormati sebagai guru dan Tuhan, melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, seorang pelayan? Mengapa Tuhan Yesus melakukan itu? Kok tidak meminta orang lain atau menyuruh di antara para murid itu untuk saling membasuh atau membasuh kaki yang lain dan juga kaki Tuhan Yesus? Ibu bapak saudara-saudari, peristiwa pembasuhan kaki memang tidak kita kenangkan, ya, setiap hari Minggu. Tapi setahun sekali pada perayaan Ekaristi atau peringatan Kamis Putih dihadirkan kembali. Karena dalam peristiwa pembasuhan kaki bukan peristiwa kegiatannya itu yang dipentingkan, tetapi semangat pelayanannya. Dan ini diminta oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh para muridnya. Kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan ini, maka lakukanlah. Tapi bukan tentang sebagai orang yang dan semangat ini bagi saya melayani orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam keluarga biasanya yang paling sibuk melayani siapa? Karena dianggap yaitu tugasnya dia, ya. Maka yang lain tidak mau ikut-ikutan. Masak tugasnya ibu, tugasnya mama, ya. Lalu kalau di meja makan, siapa yang melayani? Mama, ya, itu tugasnya mama. Bukan tugasnya papa, bukan tugasnya anak-anak. Maka mama lagi yang melayani. Mencuci pakaian, tugasnya mama, ya. Membersihkan rumah, tugasnya mama lagi, ya. Ada yang curhat. Langsung, ini Romo yang saya tunggu-tunggu, bapaknya itu males, bapaknya itu cuma makan tidur, ya, merokok. Nah, tidak, ini bukan karena bisikan, bukan. Ya. Nah, padahal dengan semangat Kamis Putih ini, semangat pelayanan, kita diajak untuk mau melayani, meskipun itu bukan tugasnya.
Karena melayani ini jalan kesucian kita. Maka mari kita berlomba-lomba untuk melayani. Bukan melayani itu karena tugasnya. Sudah tertulis, sudah jadi tradisi. Kalau dalam keluarga itu semua urusannya ibu, ya, urusannya mama, istri. Sedangkan papanya itu dilayani. Ya, mari saling membantu. Oh, kalau ada papa yang mau masak, suami mau masak, oh itu luar biasa. Harus diapresiasi. Soal rasa terserah, ya. Biasanya pasti kalah, ya. Tapi harus diapresiasi. Ada suami yang mau masak, bangun pagi. Saya tanya di mana ketika saya kunjungan ke sekolah, saya tanya ke anak-anak, siapa yang menyiapkan bekalmu? Selalu mengatakan mama semua, ya. Jarang ada yang mengatakan papa. Kalau papa itu tidak menyiapkan bekal, ya, menyiapkan sangu. Tapi kalau mama biasanya bangun pagi lalu dimasakkan, ya, disiapkan lauk pauknya, nasinya, minumnya. Nah, itu untuk anak-anak. Apakah anak-anak tidak perlu jalan kesucian? Perlu, ya. Maka anak-anak ambil bagian dalam keluarga untuk melayani. Karena kalau tidak belajar sejak dini nanti repot, ya. Menjadi pemimpin keluarga tidak tahu apa yang dikerjakan. Rumah berantakan juga dibiarkan saja. Pakaian menumpuk juga dibiarkan saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka ini panggilan kita. Ekaristi dan semangat untuk melayani satu sama lain. Mari kita tanggapi sabda Tuhan ini dan bersukacita kita hadir dalam perayaan Ekaristi dan bersukacita pula dalam melayani. Karena pelayanan itu bukan jalan penderitaan, ya. Tapi pelayanan adalah jalan kesucian hidup kita. Semoga semangat pelayanan ini semakin hari semakin tumbuh dan bawa sukacita bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.